Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa. Saudara yang di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, senang sekali kembali menjumpai saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam. Di dalam istirahat kami dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kesehatan, dengan kekuatan dan sukacita yang Tuhan beri bagi kami. Tuhan, sebelum kami beraktivitas pada hari ini, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Terangi hati kami ya Tuhan, ajar kami ya Roh Kudus, agar kami mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Baik, kita akan membaca bersama-sama di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-20. Kemalahan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Puji Tuhan. Saudara, di dalam hidup ini seringkali kita diperhadapkan pada masalah-masalah yang sepertinya tidak ada jalan keluarnya. Karena tidak segera mendapatkan jalan atau jawaban untuk permasalahan yang sedang digumulkan, tidak sedikit dari kita yang bersikap apatis, bersikap masa bodoh, menerima nasib atau menyerah kalah, karena sudah tidak tahu harus berbuat apa, dan kemana harus mencari pertolongan. Dan tidak sedikit yang menjadi frustasi, putus asa, gelap pikiran, nekat melakukan tindakan yang menyimpang dari kebenaran. Bahkan ada yang memilih jalan pintas untuk mengakhiri hidup, alias bunuh diri, saudara. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, yang memiliki kehidupan doa, selalu ada harapan. Firman Tuhan berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, mari perhatikan ayat ini, saudara. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru-seru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Hal ini menegaskan bahwa selalu ada pertolongan dan jalan keluar untuk setiap permasalahan yang kita hadapi, saudara. Asalkan kita mau bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Bersungguh-sungguh berarti giat, berarti tekun, setia, dan sabar menanti-nantikan waktu Tuhan. Tuhan Yesus adalah jaminan hidup orang yang percaya, karena Dia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Jikalau dosa terbesar manusia, yaitu dosa, telah diselesaikannya di atas Golgota, apalagi masalah-masalah kecil dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti sakit penyakit, krisis ekonomi, masalah rumah tangga, dan sebagainya, saudara. Ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun dan pasukan berkudanya, bangsa Israel menghadapi jalan buntu, karena di depan terbentang laut Teberau yang mustahil untuk diseberangi. Pada saat yang tepat, Tuhan menyatakan mujizatnya. Laut Teberau terbelah. Tertulis, demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tengah kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Saudara, hal yang dikerjakan Tuhan bagi umatnya adalah membebaskan dari segala kesesakan dan penderitaan. Artinya, selalu ada jalan keluar untuk setiap masalah dan kesesakan yang kita alami. Maka dari itu, saat dalam masalah jangan sekali-kali kita menjauhkan diri dari Tuhan, saudara. Apalagi sampai meninggalkan Dia. Kita harus lebih lagi mencari wajah Tuhan. Karena semakin kita meninggalkan Tuhan atau hidup jauh dari Tuhan, semakin jauhlah kita dari tangannya yang kuat. Sehingga kita semakin tidak punya kekuatan menghadapi masalah. Sebaliknya, jika kita tinggal dekat Tuhan, ada jaminan perlindungan. Firman Tuhan berkata,
Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sehelai rambut pun tidak akan jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan, saudara. Saudaraku, ketika para rasul ditangkap oleh imam besar dan orang-orang Saduki yang membencinya dan dimasukkan ke dalam penjara kota, tiba-tiba waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Tuhan mengutus malaikatnya untuk membebaskan rasul-rasul itu dengan caranya yang ajaib. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Saudara, sangat jelas bahwa Tuhan memiliki banyak sekali cara untuk membebaskan, melepaskan, dan meluputkan umatnya dari segala bentuk kesukaran, ujian, dan pergumulan yang ada. Salah satu caranya adalah mengirimkan para malaikatnya untuk menjaga di segala jalan kita. Malaikat-malaikat diutus Tuhan untuk melayani umat yang memerlukan pertolongannya. Janji perlindungan Tuhan pun benar-benar terbukti, saudara. Saudara, andalkan Tuhan dan libatkan Dia di segala aspek hidup ini. Salomo menasehati, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Maka pada saat yang tepat, Tuhan akan bertindak menolong kita dan meluputkan kita dari segala kesukaran, serta menyediakan jalan keluar bagi kita. Saudaraku, mari kita pagi hari ini ambil komitmen untuk bersandar sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, giat dan tekun dalam pengharapan kepada Tuhan, serta tekun berseru dan mencari Tuhan. Maka pembebasan, kelepasan, bahkan jalan keluar Tuhan sediakan bagi setiap kita yang setia. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan yang begitu mengasihi kami. Engkau yang selalu ada bagi kami ya Tuhan. Menyediakan pembebasan, kelepasan, dan jalan keluar bagi kami. Ajar kami untuk senantiasa setia, tekun, sabar, dan giat di dalam pengharapan kami kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang menjadi jaminan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini. Berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung ya Tuhan. Sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna, dan mohon petunjuk Tuhan, sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak-Mu. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan, dan jauhkan kami dari segala malapetaka dan sakit penyakit. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami, belas kasihan Tuhan bagi negeri kami Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini, dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.